Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Izinkan Bu. saya untuk memaparkan uh, tentang webinar pagi hari ini tentang deskriptif keperawatan manajemen dan sekolah atau school nurse. Ya, yang kita ketahui saat ini adalah kondisi kesehatan masyarakat Indonesia itu di masa depan itu sangat bergantung pada upaya pembinaan kesehatan yang dilakukan terhadap generasi muda saat ini. Nah, salah satu faktor kunci dalam menentukan optimalnya derajat kesehatan suatu masyarakat adalah kebiasaan hidup sehat yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menanamkan perilaku hidup sehat sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Itu dimulai dari usia antara 6 hingga 12 tahun. Merupakan tahap yang sangat ideal untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat. Kita lihat bersama juga di mana peran penting dalam keperawatan manajemen sekolah atau school nurse ini, perawat itu dituntut untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan. Jadi yang selama ini yang kita ketahui, perawat hanya ada di rumah sakit. Tetapi saat ini kerja perawat itu sangat luas seperti yang sudah dipaparkan atau dijelaskan sebelumnya oleh Mas Arifin dan Pak Devanda. Selama ini juga kita hanya berfokus ke uh, rumah sakit, puskesmas, tetapi yang kita ketahui di mana kesehatan yang berasal dari yang dasar paling dasar itu kita harus uh, menjaga kesehatan itu di usia sekolah atau usia pendidikan. Selanjutnya keperawatan manajemen juga mengelola sumber daya manusia atau sarana dan mutu pelayanan. Mohon maaf. Selanjutnya uh, pengambilan keputusan, kepemimpinan dan survei keperawatan. Dan juga menjamin pelayanan kesehatan berjalan efektif, efisien, dan aman. Nah, keperawatan kita lihat juga keperawatan sekolah atau school nurse di lingkungan pendidikan itu juga bertujuan untuk penanganan pertolongan pertama dan penyakit ringan di sekolah, memberikan asuhan keperawatan yang dasar kepada siswa, selanjutnya melakukan promosi dan edukasi kesehatan seperti PHBS, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan juga deteksi dini masalah kesehatan dan rujukan bila diperlukan. Jadi di sini kita uh, di bagian pendidikan, uh, kami memang pada dasarnya memang school nurse ini belum diterapkan pada uh, kurikulum, tetapi yang kita ketahui ada beberapa mata kuliah yang menerapkan uh, school nurse ini atau kita mempelajari tentang kesehatan di sekolah di mana biasanya mata kuliah yang diajarkan pada komunitas. Itu kita sudah mempersiapkan mahasiswanya, terutama yang nurse. Karena nurse ini kan jenjang yang tinggi ya. Kalau untuk tahap S1 dia harus melanjutkan nurse. Jadi dia harus punya dasar dulu untuk melakukan praktisi di lapangan. Selanjutnya, mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat. Di sini juga kita akan melihat bagaimana sih implementasi yang akan implementasi manajemen dan sekolah yang akan ada di instansi pendidikan keperawatan. Nah, yang pertama itu adanya urgensi school nurse dalam pendidikan keperawatan. Nah, integrasi peran perawat sekolah itu sangat penting untuk menyiapkan lulusan keperawatan yang kompeten dalam pengelolaan kesehatan yang berbasis komunitas dan lingkungan sekolah. Uh, biasanya juga uh,
ada juga implementasi yang dimana ada integrasi dalam kurikulum keperawatan. Yang tadi saya bilang itu ada juga konsep school nurse, nanti itu diakomodasi melalui mata kuliah keperawatan komunitas, terus ada manajemen keperawatan, dan profesi kesehatan yang sesuai dengan standar kompetensi nurse di Indonesia. Selanjutnya uh, ada juga nanti praktik klinik dan pembelajaran lapangan. Nah, praktik klinik itu dilaksanakan melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, itu biasanya yang sudah biasa dilakukan antara institusi pendidikan, terus puskesmas, uh, dan sekolah itu biasanya dalam kegiatan UKS untuk melatih mahasiswa untuk melakukan promosi kesehatan, screening, terus um, uh, sorry, screen kesehatan dan penanggulangan kasus ringan. Nah, di implementasi juga yang kita akan terapkan itu adalah penguatan kompetensi manajerial mahasiswa. Nah, mahasiswa itu uh, dia harus dilatih menerapkan prinsip manajemen yang kita ketahui adalah POAC, yang mana kita harus mengajarkan planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu dalam perencanaan yang dimana ada pelaksanaan dan evaluasi program, terus kesehatan sekolah, serta termasuk penyusuan SOP dan simulasi penanganan kegawat daruratan. Di sini juga pada implementasi kita akan menerapkan penerapan interpersonal education atau IPE. Nah, di mana pendidikan keperawatan itu mendorong lintas profesi dalam menangani masalah kesehatan fisik dan juga uh, seperti masalah kesehatan mental anak sekolah ya, yang sekarang itu lagi booming-boomingnya seperti bullying, terus kecemasan, depresi. Nah, kalau sudah ada perawat yang sudah uh, uh, di, di apa di di ditetapkan di sekolah tersebut atau school nurse, mungkin hal-hal seperti ini, seperti kecemasan atau bullying terutama, itu mungkin tidak akan terjadi karena sudah akan dilakukannya deteksi dini sebelumnya. Nah, ada juga tantangan dalam implementasi ini yang kita ketahui adalah school nurse ini masih menghadapi kendala, itu ya berupa keterbatasan sekolah mitra atau praktik. Jadi masih belum terlalu banyak pengalaman kalau di bagian Indonesia Timur ya memang belum ada yang namanya school nurse atau penerapan uh, apa penerapan perawat di sekolah. Tetapi yang kita ketahui seperti yang sudah disebutkan Pak Devanda sebelumnya juga itu yang adanya hanya di Jakarta atau di sekolah-sekolah internasional. Nah, kalau untuk uh, apa Indonesia bagian timur ini ya memang terutama Kupang memang masih masih belum terlalu bu, belum bukan belum terlalu masih sangat tidak ada sama sekali. Jadi yang diharapkan sekarang ya mungkin uh, dengan adanya pendidikan school nurse atau pendidikan di uh, kampus-kampus ya kita bisa memberikan edukasi atau peluang bagi mahasiswa-mahasiswa kita bahwa uh, sangat bagus kalau kita menerapkannya pada institusi pendidikan atau di sekolah dasar seperti itu. Terus implementasi manajemen school nurse juga itu arah pengembangannya itu harus diperlukan penguatan yang berbasis praktik. Terus harus juga ya kita sebagai dosen itu harus meningkatkan ya kapasitas dosen karena mungkin belum terlalu menerapkan yang school nurse ini serta kemitraan yang berkelanjutan antara institusi pendidikan keperawatan dan sekolah.
Jadi mungkin ke depannya uh, mungkin harus ada kurikulum yang dikhususkan untuk mata kuliah khusus untuk school nurse ini. Uh, Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat bersama di sini ada benefit dan loss profesi school nurse. Jadi di sini ada keuntungan dari uh, profesi school nurse yang diterapkan di uh, sekolah-sekolah uh, internasional yang sekarang atau yang mau persiapan mungkin ada di sekolah-sekolah yang membuka tentang lapangan kerja yang school nurse. Kita lihat bersama itu ada peningkatan um, status kesehatan dan prestasi belajar siswa. Nah, ini di mana uh, kehadiran dengan adanya kehadiran perawat, sekolah itu terbukti menurunkan angka absensi, uh, terus bisa meningkatkan kontrol penyakit kronis juga dengan adanya perawat sekolah, uh, serta dapat mendukung konsentrasi dan prestasi belajar siswa karena masalah kesehatan minta maaf tertangani lebih cepat dan tepat. Jadi itu keuntungannya kalau sudah ada school nurse di sekolah. Jadi perawat itu bisa mendeteksi dini kesehatan siswa-siswanya. Terus yang kedua, pencegahan penyakit menular dan kedaruratan kesehatan. Nah, school nurse ini juga berperan penting dalam yang tadi seperti yang saya bilang, deteksi dini wabah penyakit menular. Nah, itu biasanya seperti influenza atau TBC. Nah, yang booming-booming yang dulu-dulu itu di tahun 2020 ada COVID-19. Nah, dan juga dapat melaksanakan untuk penjagaan itu bisa melaksanakan imunisasi serta respon awal terhadap kegawat darurat di sekolah. Yang berikutnya ada penguatan kesehatan mental anak dan remaja. Jadi di sini uh, perawat sekolah itu menjadi frontliner dan dalam screening dini masalah yang terutama pada kesehatan mental. Nah, eh, keuntungannya itu ya kita bisa tahu, oh eh, siswa ini dia mengalami kecemasan, terus adanya depresi atau bullying dan perilaku berisiko sekaligus sebagai penghubung rujukan ke layanan profesional ketika kita mendapatkan anak-anak anak-anak itu uh, menunjukkan gejala yang mentalnya sudah tidak bisa tertangani lagi. Nah, ada juga efisiensi biaya layanan kesehatan. Nah, studi menunjukkan bahwa setiap investasi pada school nurse memberikan penghematan biaya kesehatan dan juga sosial karena berkurangnya kunjungan gawat darurat, rawat inap, dan waktu kerja orang tua yang hilang. Jadi di mana dengan adanya school nurse itu bisa menjadi dasar penanganan uh, kegawat daruratan. Jadi memang sangat penting karena uh, perawat sekolah itu sudah tahu tahu dan bisa menangani sakit-sakit yang dia derita. Jadi tidak perlu lagi uh, dia harus ke rawat inap atau ke uh, vaskes yang lebih tingkat tinggi lagi karena uh, itu salah satu efisiensi biaya layanan kesehatan. Terus ada juga keuntungan dari school nurse ini di mana ada peran strategis dalam promosi dan literasi kesehatan. Nah, school nurse sendiri itu berkontribusi meningkatkan literasi kesehatan siswa. Terus guru dan orang tua melalui edukasi gizi. Jadi selama ini uh, edukasi-edukasi itu kan kalau pada mahasiswa kan kita memberikan pada saat mereka praktik
mereka hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan. Nah, ketika mereka sudah menjadi perawat school nurse, itu mereka langsung menerapkannya. Jadi uh, apa untuk niat membaca dan pengetahuan apa siswa itu lebih lebih bagaimana ya, lebih lebih meningkat itu karena eh, mereka tidak perlu lagi mungkin ada yang malu atau berkunjung ke klinik, tetapi kalau ada apa adanya school nurse, mungkin mereka langsung pergi ke perawatnya sendiri di sekolah untuk eh, menanyakan tentang kesehatan mental atau juga mereka ini bisa tahu tentang eh, edukasi kesehatan-kesehatan lainnya. Selanjutnya kita lihat di sini, jadi uh, school nurse ini sendiri juga memang ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau yang kerugiannya itu memang beban kerja tinggi dengan sumber daya terbatas. Jadi memang di banyak negara satu perawat sekolah itu sering menangani lebih dari satu sekolah atau ratusan siswa. Itu kalau di luar negeri, yang memang dia harus berpotensi untuk apa menurunkan kualitas layanan dan meningkatkan kelelahan kerja. Jadi memang karena mungkin kerugiannya di sini karena peminatnya masih kurang untuk school nurse ini. Selanjutnya adanya peran yang sering tidak dipahami dan kurang diapresiasi. Nah, ini memang agak sulit ya. Profesi school nurse ini masih sering dipersepsikan hanya sebagai petugas P3K. Jadi belum terlalu belum terlalu itu diakui. Jadi sehingga kontribusi klinis, manajerial, terus promotifnya kurang diakui oleh pengambilan kebijakan dan dari pihak sekolah sendiri. Selanjutnya ada isu etik dan hukum yang kompleks. Nah, perawat sekolah juga menghadapi dilema yang terkait kerahasiaan data kesehatan anak. Itu biasanya juga harus melalui persetujuan orang tua. Selanjutnya, kalau seandainya menangani seperti penanganan kasus sensitif kayak seperti adanya kekerasan atau eh, kesehatan mental, terutama juga ada juga kesehatan reproduksi. Nah, itu sangat-sangat ini ya, masih sangat-sangat sensitif. Terus sangat berisiko tinggi juga itu untuk tuntutan hukumnya. Selanjutnya kerugiannya juga di sini ada, minta maaf, kerugiannya di sini juga ada apa resiko kelelahan emosional dan stres kerja. Nah, di sini juga ya kalau kita menghadapi anak-anak usia dini, ya memang kita harus banyak-banyak bersabar. Jadi memang kita yang sudah nanti kalau sudah ada yang kerja di bagian school nurse itu memang benar-benar harus mentalnya itu harus dijaga, terutama si perawatnya karena dia akan berpaparan terhadap masalah psikologi siswa. Nah, terus ada juga tuntutan peran di mana ya dia harus dituntut untuk uh, kerja sebisa mungkin. Jadi dia tidak boleh uh, berleha-leha karena itu tadi uh, kalau menangani anak kecil itu ya harus banyak-banyak bersabar. Jadi mungkin itu saja dari saya pemaparan saya. Uh, Kalau untuk untuk apa mungkin
kesimpulannya mungkin secara secara umum ya, itu secara nyata yang kita ketahui bersama itu profesi school nurse uh, itu sangat memberikan manfaat yang signifikan ya bagi kesehatan siswa, apalagi di pada sistem pendidikan. Terus bisa juga mengurangi efisiensi biaya kesehatan. Nah, ya, namun juga menghadapi tantangan struktural ya berupa keterbatasan keterbatasan sumber daya. Terus pengakuan profesi, jadi memang school nurse ini belum benar-benar diakui juga, serta beban kerja juga ya banyak risiko yang tinggi, sangat tinggi. Nah, oleh karena itu mungkin ada penguatan kebijakan, terus ada standar nasional, dan juga dukungan institusional dan jalur karir yang jelas. Nah, itu mungkin menjadi kunci keberlanjutan dan profesionalisme perawat sekolah. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kami di sini ada hujan, Pak. Saya mau sebentar.